kita ketemu lagi dalam renungan pagi kita hari ini. Nah, sebelum kita menyampaikan renungan, mendengarkan renungan, kita harus ada baiknya kita berdoa dulu supaya Tuhan yang membuka setiap hati dan pikiran kita sehingga setiap renungan yang disampaikan boleh kita mengerti dan kita remakan di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh ada Tuhan. Satu hari yang indah yang baru yang Kau berikan Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau berikan kami gak bisa apa-apa Tuhan. Semua ini adalah anugerah dan berkat yang terindah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami pagi ini duduk diam sebentar dan mendengar setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga itu boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih segala kami beri nama-Mu, Haleluya Yesus, amin. Sekali lagi shalom untuk saudara-saudari sekalian. Hari ini saya membawa renungan yang saya beri judul Satu Bangsa Satu Bahasa. Nah, apa itu satu bangsa satu bahasa? Saya bukan kebetulan bulan Oktober ya, jadi ambil Sumpah Pemuda atau apa ya, bukan. Tapi memang tema yang hari ini saya dapatkan adalah tentang satu bangsa, satu bahasa. Nah, ada baiknya saya bacakan satu firman dari nggak satu perikop full sih. Satu hal yang menarik dari Kejadian 11 ayat 1 dengan berjudul Menara Babel. Menara Babel ya, saudara pasti tahu cerita tentang Menara Babel, tapi saya akan ceritakan kembali dari Alkitab. Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu ayat 5, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat ke-6, dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya ulangi ya saudara-saudara untuk ayat yang ke-6. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Oke? Garis bawahi dari ayat ke-6. Kemudian yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saya langsung loncat ke ayat yang ke-9. Dan itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudara, ini kesannya sesuatu hal yang Tuhan lakukan itu kok kayaknya jahat ya. Kok Tuhan menyerahkan bahasa mereka sehingga mereka terkacau beliau ya. Tapi Tuhan punya alasan, karena memang di saat itu manusia-manusia itu hidup nggak dalam kondisi yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, tapi saya nggak mau memperpanjang cerita tentang si Babel ini. Tapi saya ingin mengambil satu inti dari Menara Babel, hal yang baik dari Menara Babel, yaitu ketika mereka berkata, Tuhan berkata, mereka satu bangsa dan satu bahasa. Saya akan simpulkan satu bangsa dengan satu bahasa itu sebagai
satu organisasi dengan satu tujuan. Satu organisasi dengan satu tujuan. Artinya, baik itu organisasi terkecil, keluarga kita, organisasi yang sedang, gereja, organisasi yang besar, negara, apapun. Tapi mereka satu kelompok orang, satu kelompok orang-orang yang punya satu tujuan, artinya mereka punya satu kata, kesepakatan, maka dikatakan apa? Mulai saat ini, apapun juga yang mereka lakukan tidak terlaksana. Saudara mengerti ya maksud dari kata-kata ini ya? Artinya ketika kita dalam satu organisasi, satu lingkungan, satu kelompok orang dengan satu kata sepakat, apapun juga yang mereka minta lakukan, apapun juga mereka lakukan tidak terlaksana. Artinya pasti terjadi, pasti berhasil. Nah, saudara-saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan kasih tahu sama kita bahwa ketika kita satu tujuan, kita berarti bukan satu orang, tapi 2-3 orang paling sedikit atau bisa lebih banyak lagi, punya satu kata sepakat, maka apapun juga yang kita kerjakan akan dibuat berhasil. Saudara-saudara, kalau kita sekarang ini, saya ingat banget ya sama sama kejadian. Waktu gereja kita itu, kita masih ngontrak ya. Waktu kita masih, belum. Waktu kita belum punya gereja. Waktu kita belum punya gereja, masih nebeng sana sini. Kemudian kita sepakat berdoa supaya kita bisa punya gereja. Akhirnya kita dikasih tuh gereja yang ngontrak di Kartini, di pinggir jalan, di pinggir kali. Kemudian terjadi lagi kesepakatan yang kedua yang lebih dahsyat. Bagaimana kita begitu antusias untuk berusaha, kita minta sama Tuhan, yang berdoa, yang ngumpulin botol bekas, kaleng bekas, masing-masing dengan caranya mereka masing-masing, tapi satu tujuan, yaitu untuk punya gereja permanen sendiri yang nggak pindah-pindah, yang bukan ngontrak, yang bukan harus pindah sana pindah sini, tapi itu gereja benar-benar punya kita, tempat kita benar-benar bisa bernaung di sana dan selamanya dalam kondisi yang aman. Nah, saudara, mujizat Tuhan terjadi di dalam kata sepakat. Ketika kita sama-sama berdoa, kita bersama-sama berusaha, Tuhan berikan kepada kita gereja yang sekarang kita tempati. Itu hal yang mustahil, saudara. Yang bukan mustahil nemuin gerejanya, nemuin tempatnya, itu masih nggak terlalu mustahil. Tapi bayarnya, saudara, ya kita mesti bayar gereja kita itu bukan hal yang mudah, saudara. Tapi Tuhan berperkara, dan sehingga akhirnya kita bisa punya gereja sendiri. Saudara, saya mau bilang bahwa ketika kita bersepakat, apapun yang kita lakukan tidak terlaksana. Artinya, saudara, saya nggak tahu, mungkin saudara-saudari, teman-teman saat ini, Bapak Ibu, ada yang mungkin mengalami hal-hal yang kok saya punya doa nggak dijawab-jawab atau bagaimana. Coba saudara sekarang kembali pikirkan, apakah saya berdoa sendiri? Kalau memang itu buat kebutuhan bersama, apakah saya bersepakat minimal dengan keluarga saya? Kalau saudara, papi, mami, anak-anak, atau minimal suami istri, kita bersepakat untuk apa yang kita minta. Dengan tidak kita menjadi ragu, maka percaya Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Karena di Menara Babel hal itu terjadi. Satu organisasi dengan satu kata, artinya mereka sepakat. Maka Tuhan sampai bilang, apapun juga yang mereka lakukan saat ini tidak terlaksana. Artinya pasti terlaksana. Sebab itu saudara, walaupun kalau mungkin sekarang Anda berhadapan dengan masalah yang belum selesai, atau doa-doa yang tidak terjawab, atau apapun, coba belajar untuk berdoa sepakat, meminta Tuhan. Sama-sama kita berdoa, ya, supaya apapun yang saudara minta,
di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan tahu itu baik adanya, Tuhan jawab. Ya. Nah, sampai di sini saja renungan saya nggak perpanjang. Yang penting saudara ingat kata-kata ini, satu bangsa, satu bahasa. Artinya kita bersama-sama dengan dalam satu kelompok, asal kita punya satu suara sama-sama, maka apapun juga yang kita lakukan tidak berhasil dengan pertolongan Tuhan tentunya. Nah, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua firman yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk bersepakat di dalam doa kami Tuhan, meminta sesuatu Bapa di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersepakat, kami bersehati Tuhan, bersama-sama Tuhan. Apapun yang kami minta Tuhan, asal itu seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat itu terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami api tetap Tuhan, berikan kami untuk percaya Tuhan, memiliki iman Bapa, bahwa dalam kesepakatan, dalam kebersamaan kami, ketika kami bersama-sama bersehati Tuhan meminta sesuatu, maka kami bisa mendapatkannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau berperkara atas hidup kami, dan jadikan kami berkat di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.